Suaranya dengar jelas atau agak putus-putus atau gimana, Dek? Jelas, Bang. Jelas ya? Oke. Sekarang kita akan membahas terkait penyakit tulang dan sendi selanjutnya, yaitu osteoporosis ya. Jadi ketika kita membahas terkait osteoporosis ini ya, penyakit osteoporosis ini lebih dominan ya, lebih banyak terjadi pada wanita ya. Jadi penyakit osteoporosis ini lebih banyak terjadi pada wanita ya. Kenapa demikian? Karena osteoporosis ini nantinya berhubungan dengan estrogen ya. Jadi osteoporosis ini berhubungan dengan estrogen ya. Jadi lebih banyak lebih banyak pada wanita ya. Kenapa demikian? Karena berhubungan dengan estrogen ya. Karena berhubungan dengan estrogen. Tunggu deh ya, berhubungan dengan estrogen. Oke, ya, kemudian saya admit temannya dulu. Nah, ya, ketika seseorang wanita mengalami masa yang namanya menopause, teman-teman ya. Jadi ketika seorang wanita mengalami yang namanya menopause ya, maka ketika terjadi yang namanya menopause ini, maka kadar estrogen akan menurun ya. Jadi kadar estrogen akan menurun ya, terjadi penurunan produksi estrogen. Ya. Makanya osteoporosis ini banyak terjadi pada wanita ya, tapi bukan berarti pria tidak bisa mengalami osteoporosis. Jadi pada pria juga bisa mengalami yang namanya osteoporosis. Tapi ketika kita lihat epidemiologinya ya, ternyata wanita lebih banyak mengalami osteoporosis dibandingkan pria ya. Nah, sekarang kita akan membahas ya, apa yang akan terjadi pada pasien yang mengalami osteoporosis ya. Apa yang akan terjadi pada pasien yang mengalami osteoporosis? Oke, ini akan saya hapus terlebih dahulu ya. Nah, jadi pada tulang, teman-teman ya, pada tulang itu terdapat dua sel ya. Terdapat dua sel ya yang ada pada tulang, di mana ada yang membantu proses pembentukan tulang dan ada yang membantu proses penghancuran tulang ya. Jadi ada yang kita sebut dengan nama osteoblast ya. Ada yang kita sebut dengan nama osteoblast ya. Nah, di mana peran dari osteoblast ini adalah membantu proses pembentukan tulang ya. Membantu proses pembentukan tulang, berperan dalam proses pembentukan tulang ya. Jadi osteoblast di sini membantu proses pembentukan tulang. Oke, kemudian ya. Kemudian ada yang namanya osteoklas ya. Nah, osteoklas di sini kebalikan dari osteoblas. Berarti osteoklas di sini adalah penghancur tulang, teman-teman. Ya, di sini adalah penghancur tulang. Istilahnya seperti itu, ya, penghancur massa tulangnya. Nah, ketika kita berbicara terkait osteoporosis, ya, maka pada pasien dengan osteoporosis, osteoklas ini lebih dominan. Osteoklas ini lebih dominan dibandingkan osteoblas. Bisa dipahamin maksudnya? Jadi pada pasien dengan osteoporosis, penghancur tulangnya itu lebih tinggi dibandingkan pembentukan tulangnya. Makanya tulangnya jadi keropos. Kepadatan tulangnya akan turun seperti itu. Ya. Jadi osteoklas ini akan dominan dibandingkan osteoblast seperti itu. Bisa dipahamin? Salam.
Oke, ya. Nah, ya, estrogen berperan seperti apa? Nah, jadi di usut ternyata estrogen itu teman-temannya, estrogen itu ya fungsinya dia ternyata estrogen ini akan menghambat kerja osteoklas. Estrogen menghambat ya, estrogen menghambat osteoklas ya, osteoklas. Nah, kemudian juga estrogen di sini ya akan meningkatkan kerja osteoblas. Ya, kerja osteoblas. Nah, inilah peran dari estrogen. Nah, berarti ketika estrogen ini sudah menurun kadarnya, maka yang terjadi adalah kerja osteoklas tidak bisa dihambat, sehingga kerja osteoklasnya akan meningkat. Terkait kerja osteoblas pasti akan menurun karena estrogen juga menurun. Jadi estrogen itu perannya adalah dia akan menghambat osteoklas dan dia akan meningkatkan kerja osteoblas. Jadi wajar-wajar saja pada pasien yang telah menopause bisa mengalami osteoporosis karena ketika tidak ada estrogen maka osteoklas ini akan meningkat kerjanya dan osteoblas akan menurun kerjanya. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Oke, ya, jadi seperti itu ya. Kenapa sih wanita menopause itu ya sering terjadi osteoporosis ya, seperti itu. Ntar saya admit temannya dulu. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas ya terkait osteoporosis lagi, masih dengan osteoporosisnya ya. Nah, jadi ketika kita ingin melihat ya terkait kepadatan tulang, teman-temannya, kita ada memiliki satu skor yang kita sebut dengan nama T-score. Ya, kita ada melihat yang namanya T-score. Ya, nah jadi T-score di sini ya. T-score di sini nanti fungsinya adalah melihat densitas tulang atau melihat kepadatan tulang. Ya, jadi fungsi dari T-score di sini pemeriksaannya adalah melihat kepadatan tulang, ya, seperti itu. Nah, jadi ada nilai-nilai dari T-score ini, ya, di mana jika skornya 1 sampai dengan -1, ya, -1, jika skornya 1 sampai dengan -1, maka ini adalah kondisi yang normal. Ya, ini adalah kondisi yang normal. Ya, jika nilainya -1 ya sampai dengan -2,5 ya. Jika skornya -1 sampai -2,5 maka ini kondisi yang kita sebut dengan nama osteopenia. Ya. Jadi belum masuk ke osteoporosis ya. Jadi ini kita sebut dengan nama kondisi osteopenia. Nah, jika skornya di bawah -2,5, ya, maka inilah yang kita sebut dengan nama osteoporosis. Ya, nah jadi pasien dengan osteoporosis itu dikatakan pasien mengalami osteoporosis jika T-skornya di bawah -2,5. Misalnya berapa Kak? -3, -4, -5, ya, -6. Kalau -6 biasanya udah terjadi fraktur ya, udah terjadi patah tulang ya. Nah, jadi ending dari penyakit osteoporosis ini adalah patah tulang ya, adalah fraktur ya. Jadi ending dari penyakit osteoporosis ini adalah pasien bisa mengalami yang namanya fraktur ya atau patah tulang ya, seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahamin terkait T-score-nya? Bisa, Bang. Bisa ya? Oke. Nah, kemudian teman-temannya, ketika pasien ya mengalami osteopenia, ketika pasien mengalami yang namanya osteopenia, ya, terapi kita akan menggunakan vitamin D, ya, vitamin D yang dikombinasikan dengan kalsium, ya. Nah, jadi vitamin D dengan kalsium ini bisa kita gunakan pada pasien yang mengalami osteopenia.
Ya, pada pasien yang mengalami osteopenia kita bisa menggunakan terapi vitamin D yang dikombinasi dengan kalsium. Ya, di mana kalsium di sini kalsium di sini berperan dalam membentuk kepadatan tulang. Jadi kalsium ini berperan dalam membentuk kepadatan tulang, ya, kepadatan tulang. Nah, tadi kan tulangnya rapuh ya, agak rapuh kalau osteopenia. Nah, jadi biar agak padat tulangnya, ya, kita bisa menggunakan kalsium untuk meningkatkan kepadatan tulang, seperti itu. Nah, kemudian juga apa fungsi vitamin D-nya? Nah, vitamin D di sini ya, terkait vitamin D di sini berfungsi dalam meningkatkan absorpsi dari kalsium meningkatkan absorpsi kalsium. Nah, jadi kalau kalian akan memberikan yang namanya kalsium pada pasien yang mengalami osteoporosis pasti akan kita kombinasikan dengan vitamin D karena vitamin D di sini fungsinya adalah meningkatkan absorpsi kalsium ya. Nah, jadi absorpsi di sini maksudnya adalah jadi kalsium yang ada di dalam darah akan ditingkatkan penyerapannya ke tulang. Jadi bukan dari lambung ke dalam darah deh ya, juga bukan dari lambung ke dalam darah, tapi kalsium yang ada di darah ditingkatkan untuk penyerapannya ke tulang ya. Jadi dari darah ke tulang ya, dari darah menuju tulang. Nah, ini peran dari vitamin D-nya ya. Jadi meningkatkan absorpsi kalsium yang ada di darah agar dia menuju ke tulang. Itu peran dari vitamin D-nya. Bisa dipahamin nggak maksudnya, Dek? Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Ya, jadi bukan dari lambung ke dalam darah, bukan dari lambung ke dalam darah, melainkan dari darah menuju ke tulang, seperti itu. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahamin? Udah ditulis, boleh saya hapus dulu? Boleh, Bang. Oke, saya hapus ya. Bentar deh, saya accept temennya. Oke, kemudian jika Kak, bagaimana dengan pasien yang mengalami osteoporosis? Apakah terapinya akan sama menggunakan vitamin D dengan kalsium? Oke, ya. Tapi vitamin D dengan kalsium ini akan tetap kalian berikan, tapi bukan vitamin D dan kalsium yang terapi intinya. Ya, pada pasien yang mengalami osteoporosis, vitamin D dan kalsium ini hanya terapi tambahan, ya. Nah, terapi intinya yang kita berikan pada pasien yang mengalami osteoporosis adalah golongan atau agen bifosfonat ya. Nah, jadi terkait pasien yang mengalami yang namanya osteoporosis, terapi kita menggunakan agen bifosfonat. Ya. Nah, jadi agen bifosfonat di sini berperan dalam meningkatkan osteoblast dan dia berperan dalam menghambat osteoklas ya. Jadi fungsi dari agen bifosfonat di sini dia akan meningkatkan kerja dari osteoblast ya, dan dia akan menghambat kerja dari osteoklas. Nah, jadi seperti itu mekanisme kerja dari agen bifosfonat. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Oke, ya. Nah, kemudian Kak, apa aja contoh agen bifosfonat? Nah, jadi ada contoh-contohnya agen bifosfonat ini, ya. Contoh agen bifosfonat misalkan satu alendronat, ya. Alendronat, kemudian ada risendronat, ya. Risendronat. Kemudian ada ibandronat, ya. Ini adalah contoh-contoh dari agen bifosfonat, ya.
Nah, jadi terkait contoh obat-obatan bifosfonat ada 3 ya, ada alendronat, ada risendronat, dan ada ibandronat. Boleh saya hapus dulu atau masih ditulis? Boleh, Bang. Boleh ya? Boleh saya hapus dulu ya. Oke, saya hapus ya. Bentar dulu. Apakah ada yang mau masuk? Oh, nggak ada. Oke. Nah, kemudian ya. Nah, agen bifosfonat sebentar. Bang, maaf nanya untuk vitamin D dan kalsium tadi dosisnya berapa ya, Bang? Sebentar ya. Untuk itu nanti saya akan lihatkan ya terkait dosis vitamin D dan kalsiumnya ya. Nah, kemudian ya ini saya hapus dulu ya. Nah, kemudian teman-temannya, kemudian agen bifosfonat ini ya, agen bifosfonat ini memiliki bioafabilitas yang sangat rendah. Jadi terkait bioafabilitasnya ya sangat rendah ya. Nah, dikatakan studi mengatakan ya, studi mengatakan agen bifosfonat ini bioafabilitasnya hanya 2%, teman-teman. Ya, jadi bioafabilitas dari agen bifosfonat ini hanya 2%. Ya. Nah, sehingga karena bioafabilitasnya rendah, sehingga karena bioafabilitasnya yang sangat rendah, sehingga agen bifosfonat ini akan dikonsumsi saat lambung benar-benar kosong. Ya. Jadi agen bifosfonat ini karena memiliki bioafabilitas yang sangat rendah, untuk mengkonsumsi agen bifosfonat ini, maka dicarilah lambung yang benar-benar kosong. Nah, lambung kita kosong, kapan waktu lambung kita kosong? Kapan yang benar-benar kalian tidak ada intake makanan sama sekali? Pagi hari. Hari, malam hari kita nggak makan, otomatis lambung itu akan kosong di pagi hari, ya. Nah, sehingga agen bifosfonat ini akan dikonsumsi pagi hari, teman-teman, ya. Pagi hari ya sebelum makan. Pagi hari sebelum makan, ya. Nah, terkait obat-obatan ini seperti alendronat ya, kalau untuk alendronat kita minum 30 menit sebelum sarapan, ya. Jadi terkait alendronat kita minum 30 menit sebelum sarapan, ya. Sebelum sarapan. Ya. Nah, kemudian terkait ibandronat ya, ibandronat dan risendronat ya, risendronat itu kita gunakan 1 jam sebelum sarapan, Oke, ya. Jadi karena obat-obatan ini memiliki bioafabilitas yang sangat rendah, sehingga obat-obatan ini akan dikonsumsi saat lambung benar-benar kosong. Kapan lambungnya kosong? Otomatis pada pagi hari. Nah, untuk alendronat 30 menit sebelum sarapan. Untuk risendronat dan ibandronat itu diminum ya, diminum 1 jam sebelum makan, seperti itu. Ya, sampai sini bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas lagi obat-obatannya. Ya, kita bahas lagi obat-obatannya terkait bifosfonat ini. Ya, terkait bifosfonat ini. Oke, ya. Nah, jadi terkait agen bifosfonat ini, terkait agen bifosfonat di sini, teman-teman ya, dia itu bisa mengakibatkan iritasi esofagus. Nah, jadi obat-obatan bifosfonat ini dapat menyebabkan iritasi esofagus. Iritasi esofagus. Ya. Jadi obat-obatannya seperti bifosfonat di sini dapat menyebabkan iritasi esofagus, seperti itu ya. Nah, sehingga ya
karena dia bisa menyebabkan iritasi esofagus, untuk mencegah agar pasien tidak mengalami iritasi esofagus, maka solusinya itu ada satu. Yang pertama, ya, ketika akan konsumsi obat-obatan ini akan teman-teman edukasi pasien cara minumnya adalah diminum dengan posisi berdiri atau duduk tegak. Ya, jadi posisi tubuhnya harus tegak. Apa tujuannya, Kak? Kalau posisi tubuh tegak, nah harapannya ketika tubuhnya tegak, obatnya nggak diam di esofagus, tapi langsung menuju lambung. Ya, jadi pasiennya di sini dianjurkan untuk ketika mengkonsumsi obat-obatan bifosfonat, posisi tubuhnya harus berdiri atau duduk tegak. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Oke. Nah, terus kemudian yang kedua adalah ya, obat harus diminum dengan segelas penuh air putih atau bisa lebih ya. Air putih atau bisa lebih ya, dalam artian mau minum 2 gelas, mau minum 3 gelas boleh ya. Nah, apa tujuan minum air banyak-banyak? Apa tujuan minum air banyak-banyak adalah biar semakin cepat obatnya turun ke lambung. Jadi harapannya air putih itu bisa mendorong obat-obatan ini agar cepat turun ke lambung. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Oke. Terus kemudian yang ketiga adalah ketika telah mengkonsumsi, telah minum obat tersebut, posisi tegak atau berposisi berdiri atau posisi tegak lah ya, mau baik dia berdiri ataupun dia duduk ya, intinya posisi tegak harus dipertahankan selama 30 menit. Harus dipertahankan selama 30 menit. Oke, ini saya jadiin ke atas saja ya. Harus di mana nih, Dek? Di sini aja deh ya. Harus dipertahankan selama 30 menit. Nah, jadi pasiennya kalau udah minum obat-obatan ini, dia harus diam dulu selama 30 menit. Umpama dia berdiri atau dia duduk, dia harus diam dulu selama 30 menit. Bisa dipahamin? Oke, ya seperti itu. Nah, ini terkait catatan bagaimana cara mengkonsumsi obat-obatan bifosfonat, ya, cara mengkonsumsi obat-obatan bifosfonat. Oke, sampai sini silakan ditulis dulu ya, silakan ditulis lagi dulu karena di sini akan ada penjelasan lagi tentang bifosfonat ya. Kalau udah ditulis bilang deh ya, kalau udah ditulis bilang. Nanti pertanyaannya saya jawab di akhir ya. Nanti pertanyaannya saya jawab di akhir. Ini ada 2 yang bertanya, ada Niar, kemudian ada Nora ya. Nanti di akhir saya jawab pertanyaannya. Oke, kalau udah ditulis kasih tahu deh ya biar saya hapus dulu. Sudah atau belum? Oke, Bang. Udah ya, oke saya hapus dulu. Oke. Nah kemudian obat-obatan bifosfonat ini ya, obat-obatan bifosfonat ya, ini memiliki dia ini akan terikat kuat pada jaringan tulang, ya. Jadi agen bifosfonat di sini akan terikat kuat atau terdeposit ya. Atau terdeposit pada jaringan tulang. Oke, ya. Nah, karena dia terikat kuat atau dia terdeposit ya pada jaringan tulang ya, sehingga obat-obatan ini bisa digunakan ya. Jadi teman-teman bisa memberikan obat-obatan ini
1 kali sehari bisa, 1 kali sehari, 1 kali 1 bisa, ya. 1 kali sehari bisa. Teman-teman berikan bisa 1 kali sehari. Bisa juga kita mainkan 1 kali seminggu. Atau bisa juga kita berikan 1 kali sebulan. Nah, jadi bisa kita berikan seperti ini terkait obat-obatan ini. Teman-teman boleh menggunakan 1 kali sehari, boleh. Boleh menggunakan 1 kali seminggu, boleh. Boleh menggunakan 1 kali sebulan. Nanti tinggal dimainin dosisnya aja. Misalkan alendronat. Alendronat seumpama, Dek, ya, seumpama. Alendronat di sini dosisnya seumpama adalah 5 mg per hari. Berarti kalau kita akan berikan seminggu berarti tinggal dikali 7 karena seminggu kan ada 7 hari. Berarti 35 mg per minggu. Berarti kalau sebulan berapa, Dek? 30 dikali 5 berapa? 100 150, Bang. gram per bulan. Bisa dipahamin? Nah, kalau teman-teman lihat di sini di mana bifosfonat ini kan agak ribet minum obatnya. Kira-kira agar pasiennya patuh minum obat, kira-kira teman-teman memilih yang mana? 1 kali sehari, 1 kali seminggu, atau 1 kali sebulan? 1 kali sebulan. 1 kali sebulan. Karena apa? Masa iya tiap hari pasiennya harus berdiri tegak selama 30 menit untuk mengkonsumsi obat-obatan ini. Nah, jadi lebih baik kalau seperti ini obatnya, karena dia terdeposit kuat pada jaringan tulang, lebih baik kita memberikan yang 1 kali sebulan. Ya, seperti itu. Jadi umumnya biasanya pasien akan diberikan terapi agen bifosfonat sebulan sekali. Biasanya seperti itu. Kak, ada nggak pasien yang diberikan seminggu sekali? Ada. Kak, ada nggak pasien yang diberikan sehari sekali? Jarang. Ya, jarang pasien itu diberikan sehari sekali. Jadi yang sering dipakai itu yang sekali seminggu, yang sekali sebulan, itu yang sering yang digunakan. Ya, seperti itu. Bisa dipahamin di sini? Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Oke, ya. Saya hapus dulu. Oke. Nah, kemudian ya, ketika pasien ya telah menggunakan bifosfonat, ketika pasien telah menggunakan bifosfonat, ya. Jadi kalau pasienmu sudah menggunakan agen bifosfonat, namun kerapuhan tulang tetap terjadi, ya. Kerapuhan tulang tetap terjadi, ya. Jika pasienmu telah menggunakan bifosfonat, di mana kerapuhan tulang tetap terjadi, ya, berarti bifosfonat kurang efektif, maka solusinya adalah ya, berikan yang namanya denosumab atau teriparatid, ya, teriparatid. Nah, jadi bebas mau pakai yang mana aja. Boleh pakai teriparatid, boleh pakai denosumab, boleh juga, seperti itu. Ya, jadi ketika pasien sudah menggunakan bifosfonat, kita bisa memberikan obat-obatan ketika tetap terjadi kerapuhan tulang, ya, walaupun sudah mengkonsumsi bifosfonat, jadi solusi kita bisa memberikan denosumab atau teriparatid, di mana mekanisme kerjanya akan sama, ya. Jadi targetnya dia kebanyakan akan menurunkan osteoklas, ya. Kerja osteoklas ini akan diperhambat, ya, seperti itu, ya. Bentar, Dek. Oh, saya admit temannya. Oh, udah, ya. Seperti itu, ya. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa, Bang. Bisa, ya. Nah, kemudian ada yang khusus, ya. Jadi kalau pasienmu yang mengalami suatu menopause, teman-temannya, ketika seorang pasien mengalami suatu menopause, ya, pilihan pertama tetap jatuh pada bifosfonat, ya. Pilihan pertama tetap jatuh pada bifosfonat, ya. Jadi pilihan pertama itu pada pasien menopause tetap kita akan memberikan agen bifosfonat. Nah, cuman bedanya, ya. Cuman bedanya kalau pasiennya mengalami menopause dan mengalami dengan osteoporosis, ya, maka kita juga bisa memberikan terapi tambahan, ya. Jadi ada terapi tambahan
Ya, terapi tambahannya adalah raloxifen. Ya, jadi terapi tambahan untuk pasien dengan menopause itu kita bisa menggunakan raloxifen. Ya, jadi raloxifen ini merupakan agonis estrogen. Ya, raloxifen di sini merupakan agonis estrogen. Ya, jadi umumnya hanya diberikan pada pasien yang menopause. Ya, jadi raloxifen di sini merupakan terapi tambahan. Ya, jadi selain bifosfonat, orang-orang yang menopause itu kita juga bisa berikan yang namanya raloxifen, agonis estrogen. Nah, ternyata raloxifen ini ternyata juga memiliki peran ya, apalagi memiliki peran selain untuk osteoporosis ya, raloxifen di sini juga terbukti ya, terbukti bermanfaat ya, selain dia berperan dalam osteoporosis, raloxifen di sini juga terbukti bermanfaat untuk mencegah yang namanya kanker payudara. Ya, jadi kalau umpama nih ada seorang pasien yang umpama ya mengalami suatu yang namanya osteoporosis, kemudian sebelumnya atau ada kerabatnya yang mengalami kanker payudara, nggak apa-apa saya pakai raloxifen, nggak apa-apa ya, istilahnya kayak gitu, karena dia juga tujuannya mencegah kanker payudara seperti itu ya. Ini soal UKI juga deh ya, tapi kemarin ini yang keluar di tryout kakak tingkat kalian, di tryoutnya pas di UKI-nya nggak keluar ya, pas di tryout nasionalnya keluar ya. Jadi soalnya itu kalau nggak salah katanya diketahui pasien mengalami osteoporosis, di mana ibu pasien meninggal akibat kanker payudara ya. Nah, dokter ingin memberikan obat osteoporosis yang mampu mencegah kanker payudara. Nah, obat osteoporosis yang mampu mencegah kanker payudara itu cuma satu, yaitu raloxifen. Ya, jadi seperti itu intinya ya. Jadi seperti ini terapi untuk pasien dengan osteoporosis ya, seperti ini terapi untuk pasien dengan osteoporosis. Kemudian saya jawab terlebih dahulu pertanyaannya dari Niar tadi ya. Dari Niar bertanya, Kak, berapa dosis vitamin D dan kalsium ya? Jadi biasanya ini satu paket ya, biasanya kalau sediaan di apotek itu terkait vitamin D dan kalsium ini ada ya, dijadiin satu sediaan ya. Sebentar, kalau rekomendasi dosisnya berapa? Bentar dulu saya lihatkan guideline-nya. Bentar. Ini yang pertama, apakah di sini? Tunggu deh ya. Di sini ada nggak tertulis guideline-nya? Ada nggak tertulis dosisnya? Ah, ini ada. Oh, ini Zoledronate, teriparatide. Oke. Ini untuk dosis vitamin D-nya ada tertulis di sini, Dek. Ya, yaitu 200 IU ya, once daily ya, atau bisa diberikan yang namanya 100 IU ya, sukutan QOD katanya seperti itu ya. Bisa dipakai yang ini atau bisa pakai yang di ini, tapi dosis kalsiumnya mana nggak ada tertulis di slide dosis kalsiumnya. Sebentar lagi di tempat lain ya. Sebentar saya lihat guideline yang lain. Kelihatan nggak guideline-nya, Dek? Lihat, Bang. Kelihatannya. Bentar kita lihat guideline yang lain. Bentar, vitamin D, kalsium, coba saya tulis kalsium, lebih ke spesifik. Hiperkalsiumnya bla 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 bla, di sini tidak tertulis ya terkait. Oh, ini contraindication. Ah, ini vitamin D, kalsitriol, oke, vitamin D, oke. Mana dia? Kalsiumnya nggak ada dosisnya di sini ya. Kalsiumnya nggak ada dosisnya. Kita cari di guideline yang lain. Ntar kita cari di guideline yang lain. AAFP. Kalsium.
Nah, ini ya, bentar. Oke. Oh, ini ada nih. Berapa nih dosis kalsiumnya nih? 1,250 miligram kalsium per day. Ini untuk apa nih? Typical doses and monthly. Ya. Oh, ini dosis per bulannya berarti, Dek. Ya. Tapi di sini tulisannya per day, ya. Di sini tulisannya per day. Ya. Plus 1, kelihatan nggak, Dek? Siapa tadi yang nanya? Niar ya. Kelihatan Bang. Kelihatannya ini kalsiumnya bisa diberikan sekian. Bentar, saya liatin lagi guideline yang lain ya. Bentar. Kalau yang tadi nggak ada, nih kita lihat ACR lagi terakhir nih. ACR, kita tulis kalsium. Kalsium. Oh, sama, Dek. Kelihatan nggak ini, Dek? Tadi kalau yang AAEP itu berapa tadi? Lupa saya kan. 1.250 Bang. 1.250. Kalau yang ACR ini ya hampir sama ya. Hampir sama ya. Dia 1.000 sampai 1.200 ya, hampir sama ya. Nah, yang berbeda ini berarti, Dek. Ikutin yang ACR aja, Dek ya. ACR ini, nah ini berarti yang harus kita berikan, Dek. Oh, ini kalau pasiennya mengkonsumsi prednison, kemudian terjadi yang namanya osteoporosis. Sorry, ya. Salah ini berarti, Dek, ya. Yang vitamin D-nya ini nggak bisa kita ikutin yang ini, tapi kalau yang kalsiumnya bisa kita ikutin. Kenapa demikian? Karena ini fokus terapinya kalau memang pasiennya itu mengalami osteoporosis ketika mengkonsumsi kortikosteroid, ya. Jadi ketika pasienmu mengkonsumsi kortikosteroid, di mana kortikosteroidnya menyebabkan terjadinya osteoporosis, maka bisa diberikan vitamin D dan kalsium. Jadi nggak bisa kita hentikan kortikosteroidnya, melainkan kita akan memberikan terapi vitamin D dan kalsium, ya seperti itu. Karena ini ada soal di UKAI juga, ya, di mana pasienmu itu mengkonsumsi kortikosteroid, kemudian terjadi osteoporosis. Tata laksana apa yang bisa diberikan? Tata laksananya adalah bukan menghentikan kortikosteroidnya, melainkan memberikan vitamin D dan kalsium, ya seperti itu. Ya, nah jadi terkait dosis untuk kalsiumnya, dosis untuk vitamin D-nya tadi bisa kita lihat di apa namanya di ini ya, di mana penggunaannya itu seperti ini ya untuk vitamin D-nya. Kemudian untuk kalsiumnya antara berkisar 1.000 sampai 1.200 ya. Nah, kemudian ada pertanyaan apa tadi dari siapa nih? Bentar, saya lihat dulu namanya. Nora ya, nama Rizka. Bang, spesifik osteoporosis sama osteopenia itu apa? Jadi gini, kalau umpama pasienmu ya, kalau umpama pasienmu itu mengalami suatu osteoporosis ya, biasanya pada umumnya pasien itu akan mengalami kerapuhan tulang. Pernah nggak lihat orang tua yang bengkok, istilahnya bengkok, nah, punggungnya tuh bengkok, jadi dia kayak menunduk gitu, Dek. Pernah nggak lihat kayak gitu? Pernah Bang. Nah, jadi biasanya seperti itu, Dek. Ya, biasanya seperti itu, ya, gejalanya spesifiknya seperti itu, dan kemudian tubuh terjadi nyeri tulang. Jadi baik osteopenia ataupun osteoporosis itu sama-sama akan terjadi yang namanya nyeri tulang. Ya, sama-sama akan terjadi yang namanya nyeri tulang. Nah, itu sama-sama akan terjadi ya. Nah, tapi biasanya kalau udah osteoporosis bisa terjadi kayak bungkuk gitu ya. Ngerti nggak bahasa bungkuk? Bahasa Indonesia itu ya. Bahasa Indonesia ya. Jadi osteoporosis itu umumnya pasiennya bungkuk itu. Ya, umumnya seperti itu. Ya. Nah, tapi tidak bisa kita lihat gejala spesifik ini kan cuman gejala apa istilahnya, tetap yang akan menentukan itu adalah nilai test score-nya ya, tetap yang akan menentukan itu adalah nilai test score-nya. Glukosamin itu bukan untuk osteoporosis, melainkan untuk osteoartritis. Kalau pasienmu dengan osteoartritis mungkin glukosamin bisa ya, tapi nggak ada sih yang mengatakan dia benefit. Tapi nanti kita akan bahas, habis ini kita bahas osteoartritis. Ada yang ingin bertanya terkait osteoporosisnya? Bang, saya mau tanya Bang. Silakan.
Ini kan yang vitamin D sama Ca2+ itu untuk terapi osteopenia, lebih tepatnya Benar. berikan Ya. itu Bang, soalnya kan maksudnya tidak ada yang gejala khusus terlihat khusus seperti itu Bang. Atau dulu baru bisa kita berikan. Jadi gini deh ya, jadi pasien osteoporosis ya, pasien dengan osteoporosis itu ya tetap akan diberikan vitamin D dan kalsium juga. Tapi gini, intinya kayak gini deh. Kalau pasienmu ya mengalami osteopenia, kalau pasienmu mengalami yang namanya osteopenia ya, maka terapimu nggak perlu pakai bifosfonat. Cukup menggunakan vitamin D dan kalsium kalau osteopenia. Tapi jika pasienmu mengalami yang namanya osteoporosis, maka terapimu harus menggunakan bifosfonat. Tujuannya apa Kak bifosfonatnya? Tujuan dari pemberian bifosfonat di sini mencegah terjadinya patah tulang. Tujuan pemberian bifosfonat di sini mencegah terjadinya patah tulang. Apakah pasien dengan osteoporosis perlu vitamin D dan kalsium? Jawabannya iya. Setiap pasien osteoporosis pasti kita butuhkan vitamin D dan kalsium. Tapi terapi inti untuk pasien osteoporosis adalah bifosfonat. Karena pada pasien dengan osteoporosis itu, fraktur itu yang harus kita cegah. Bisa dipahamin yang lain? Jadi pasien osteoporosis itu bukan cuma vitamin D dan kalsium, bukan cuma bifosfonat aja yang masuk. Vitamin D dan kalsium pasti akan diberikan juga. Nah, tapi terapi inti dari osteoporosis itu adalah bifosfonat. Karena terapi kita pada pasien osteoporosis itu adalah cuma satu aja, mencegah terjadinya fraktur atau patah tulang. Bagaimana pertanyaannya tadi, Dek? Saya agak kurang nges sebenarnya. Mohon maaf Bang, jadi kayak tadi pertanyaan itu maksudnya vitamin D sama Ca2+-nya itu lebih tepatnya dipakai pas mulai kapan gitu Bang? Maksudnya osteopenianya ini kan tidak ada gejala yang maksudnya benar-benar menunjukkan itu osteopenia. Apakah osteopenia, apakah osteoporosis kayak gitu? Bukan, maksudnya mulai kan kalau vitamin D dan Ca2+ di osteopenia juga dipakai, di osteoporosis juga dipakai Bang ya. Benar. Maksudnya mulai kita terapi pakai vitamin D dan Ca2+-nya ini, berarti kan waktu osteopenia. Nah, maksudnya osteopenia ini kan belum kelihatan itu Bang gejalanya, maksudnya seberapa, apakah harus dicek dulu nilai nilai test score-nya dicek dulu atau tidak, seperti itu. Ya. Baru bisa kita kasih terapi atau bagaimana Bang? Jadi pada umumnya setiap terapi itu akan kita tentukan setelah hasil lab keluar. Jadi setelah diagnosa. Jadi dokter itu ketika ingin mendiagnosa osteoporosis harus ada hasil test score. Ya. Ketika dokter itu ingin mendiagnosa osteoporosis, ketika dokter itu ingin mendiagnosa osteopenia, harus ada test score. Nah, jadi test score ini ya sama halnya kayak gini deh. Saya ingin mendiagnosa pasiennya mengalami apakah pasiennya ini mengalami infak miokard atau tidak. Oke, saya cek EKG. Oke, saya cek troponin dan CKMB. Kemarin seperti itu. Nah, begitu apakah pasien saya ini mengalami CKD atau tidak? Oke, saya cek kreatinin, oke, saya cek BUN. Nah, jadi ini jadi test score ini merupakan diagnosa tegak ketika ingin merupakan skor untuk mendiagnosa apakah pasiennya mengalami osteopenia atau osteoporosis. Seperti itu. Nah, jadi terkait terapi osteopenia atau osteoporosis pasti akan diberikan jika diagnosanya udah tegak. Kapan diagnosa ini tegak? Ketika udah dilakukan pengecekan nilai test score-nya. Nah, jadi kalau adik bertanya apakah pasiennya diberikan terapi vitamin D dan kalsium setelah keluar hasil test score atau tidak, jawabannya iya, setelah keluar hasil nilai test score-nya berapa. Karena apa? Nggak mungkin tegak diagnosa osteoporosisnya kalau dokternya belum mengecek nilai test score-nya. Bisa dipahamin nggak maksudnya? Paham Bang, terima kasih Bang. Sama-sama. Ada lagi?
Ada lagi yang ingin bertanya ya? Oke, saya admit temannya dulu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini memang konteksnya soalnya sedikit ya, konteks soalnya sedikit osteoporosis ini, tapi kan sedikitnya paling 2 nomor gitu ya, 2 nomor. Jadi biasanya kalau UKAI itu yang banyak infeksi ya, penyakit kardiovaskular ya, diabetes itu yang banyak biasanya kalau di UKAI ya. Kalau yang lain-lain tuh ya 2 nomor, 3 nomor ya kayak gitulah ya. Tapi kan 2 nomor, 3 nomornya lumayan deh ya. Bahkan ada yang kemarin nggak lulus sampai nangis-nangis itu, nggak lulus cuman kurang 1 nomor aja ya, banyak yang kayak gitu ya. Seperti itu. Baik, jika tidak ada pertanyaan boleh saya lanjut lagi ke materi selanjutnya. Boleh, Bang. Oke, saya lanjut lagi ke materi selanjutnya ya, jika tidak ada pertanyaan lagi. Nah, sekarang kita akan bahas terkait osteoartritis ya. Osteoartritis. Ya, osteoartritis. Nah, jadi ketika kita sudah membahas terkait osteoartritis ini ya, maka dia lebih spesifik ke sendi ya. Kalau osteoporosis tadi lebih ke tulang ya. Nah, karena osteoartritis ini sendi yang kena, ya sendi yang kena. Itu sendi juga yang kena, ya. Sebentar saya ambil charger dulu. Oke. Osteoartritis. Nah, ketika membahas suatu sendi, ya, jadi osteoartritis ini, ya, osteoartritis ini merupakan penyakit degeneratif, ya, penyakit degeneratif. Jadi maksudnya penyakit degeneratif adalah penyakit yang terjadi ketika ketika pasien itu sudah tua, ketika seseorang sudah tua, ya. Jadi itu maksudnya penyakit degeneratif ya, penyakit yang terjadi ketika pada usia lanjut lah istilahnya gitu, degeneratif ya. Jadi osteoartritis ini merupakan penyakit degeneratif, jadi terjadi pada usia lanjut ya, istilahnya seperti itu ya. Nah, apa yang akan terjadi pada pasien yang mengalami osteoartritis? Baik ya. Jadi ibaratnya ini adalah sebuah sendi deh ya. Jadi saya gambar dulu seperti ini ya. Saya gambar dulu seperti ini. Oke. Ya. Nah, jadi ibaratkan ini adalah sendi, sebuah sendi deh ya. Ini ibaratkan adalah sebuah sendi. Ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian di sini juga akan seperti ini. Bentar, ini kelebihan gambarnya. Oke, saya gini aja deh. Ya. Oke, kemudian di sini juga begini. Nah, ini ibaratkan sebuah sendi deh ya. Nah, ibaratkan ini adalah sebuah sendi. Oke, ya. Nah, jadi antara sendi dan sendi deh ya, antara sendi dan sendi itu terdapat yang kita cairan ya, terdapat cairan yang kita sebut dengan nama synovial fluid ya. Nah, jadi terdapat antara sendi dan sendi ini terdapat suatu cairan, yang biru ini adalah cairannya. Jadi antara sendi dan sendi itu terdapat suatu cairan ya, atau yang kita sebut dengan nama synovial fluid ya, cairan sinovial ya, yang biru ini adalah cairan sinovial ya. Cairan sinovial. Cairan sinovial ya. Nah, cairan sinovial ini ya, cairan sinovial ini ya, kalau kita lihat ibaratkan sebuah oli ya, fungsinya itu ibaratkan sebuah oli kayak pelumas gitu deh. Nah, jadi biar antara sendi dan sendi ini tidak bergesekan langsung ya. Antara sendi dan sendi ini tidak bergesekan langsung ya. Seperti itu, tidak bersentuhan langsung, maka dibuatlah ya oleh Allah yaitu cairan sinovial ya sebagai pelumasnya biar tidak terjadi gesekan
ya antara sendi dan sendi seperti itu. Nah, pada usia lanjut pada usia lanjut cairan sinovial fluid ini sudah menurun produksinya. Ya, cairan sinovial fluid ini menurun produksinya. Ya, jadi sinovial fluid ini akan menurun produksinya, ya. Nah, sehingga ketika pasien kekurangan cairan sinovial fluid ini, sinovial fluid ini, maka sendi dan sendi ini, antara sendi dan sendi ini akan bergesekan langsung. Paham nggak maksudnya, Dek? Oke, saya ulangin lagi ya. Jadi antara sendi dan sendi terdapat suatu cairan yang kita sebut dengan nama cairan sinovial ya atau sinovial fluid ya. Nah, pada pasien yang mengalami osteoartritis, cairan sinovial menurun kadarnya. Ada pasien yang mengalami, maka sendi dan sendi ini akan bergesekan secara langsung. Nggak ada pelumas lagi, ibaratkan suatu gerbang. Bang, mohon maaf Bang. Suatu besi, ketika besi sama besi ketemu, nah itu kan akan sinyalnya ada ya? Iya Bang. Sebentar. Iya, Bang. Sinyalnya jelek ya? Oke, sebentar ya. Saya ganti ke HP dulu. Bentar ya. Tunggu Dek, saya ganti. Oke, suaranya jelas nggak sekarang? Jelas, Bang. Jelas, Bang. Jelas ya? Nah, jadi seperti ini saya ulangin lagi penjelasannya ya. Nah, jadi antara sendi dan sendi ya, terdapat suatu cairan sinovial ya. Nah, jadi cairan sinovial ini fungsinya adalah agar sendi dan sendi itu tidak bergesekan langsung. Ya, agar sendi dan sendi itu tidak bergesekan langsung. Nah, pada pasien yang dengan osteoartritis, cairan sinovial ini menurun kadarnya. Ya, menurun kadarnya ya karena lanjut usia, ya, produksi cairan sinovialnya menurun kadarnya. Nah, ketika cairan sinovial ini menurun kadarnya, ya, maka antara sendi dan sendi ini akan bergesekan secara langsung. Antara sendi dan sendi ini akan bergesekan langsung. Nah, teman-teman ibaratkan sebuah besi, teman-temannya, ibaratkan sebuah besi. Nah, ketika suatu besi itu bergesekan dengan besi lainnya, maka besi ini akan mengalami suatu kikisan, suatu goresan. Nah, itu juga yang akan terjadi pada pasien osteoartritis. Karena ketika tidak ada cairan sinovial ini, ya, maka antara sendi dan sendi itu akan bergesekan. Ya, saya lihatin saja gambarnya biar nggak bingung, ya. Bentar saya lihatin gambarnya joint replacement. Oke. Apakah ini terlihat? Terlihat, Bang. Nah, ini maksudnya, Dek. Nah, jadi di sini antara sendi dan sendi. Nah, ini sendi 1, ini sendi 2, ya. Ini sendi 1, ini sendi 2. Ya. Nah, harusnya di sini antara di space ini ada cairan sinovial fluid. Nah, yang harapannya agar sendi dan sendi ini tidak bergesekan secara langsung. Bisa dipahamin?
Bisa, Bang. Oke. Nah, ketika sendi ini tidak memiliki yang namanya cairan sinovial, maka sendi 1 dan sendi yang 2 ini akan bergesekan secara langsung. Nah, ketika sendi 1 dan sendi 2 ini bergesekan secara langsung, maka akan terjadi kerusakan organ kartilago namanya di sini. Nah, terjadi kerusakan organ kartilago. Nah, ini udah rusak, Dek. Karena apa? Karena sendinya bergesekan. Ya. Nah, ini mulai rusak. Nah, ketika terjadi kerusakan ini, maka akan muncul yang namanya rasa nyeri. Maka akan muncul yang namanya suatu inflamasi. Ya, seperti itu. Nah, ini terjadi kerusakan kartilago ya. Kerusakan jaringan kartilago akibat tidak adanya cairan sinovial fluid. Ya, jadi seperti itu. Nah, sehingga pada pasien yang mengalami osteoartritis ya, karena terjadi kerusakan kartilago ini, maka pasiennya pasti akan merasakan nyeri, ya. Maka pasiennya akan merasakan yang namanya nyeri, ya. Nah, sehingga ya ciri khas dari pasien yang mengalami osteoartritis, ciri khas dari pasien yang mengalami osteoartritis adalah pasien akan merasakan nyeri sendi. Ya, pasien akan merasakan yang namanya nyeri sendi. Sehingga terapi untuk osteoartritis kita akan fokus ya terkait tata laksana nyerinya ya. Nah, terkait terapi nyeri pada pasien osteoartritis ya, terkait tata laksana nyeri untuk pasien dengan osteoartritis, kita paracetamol ya sebagai lini pertama ya, lini pertama. Nah, jadi tata laksana untuk pasien osteoartritis adalah paracetamol. Nah, ini kita bisa gunakan sebagai lini pertama ya. Atau kalau pasienmu tidak bisa menggunakan paracetamol, maka kamu bisa menggunakan NSAID ya. Nah, jadi untuk terapi sistemiknya kita bisa menggunakan paracetamol yang digunakan sebagai lini pertama. Jika pasienmu tidak bisa menggunakan paracetamol, maka kamu bisa menggunakan NSAID seperti itu. Ya. Nah, terkait obat-obatan lini pertama ini kita bisa mengkombinasi ya. Jadi kita bisa mengkombinasi ya dengan yang namanya obat-obatan topikal ya, dengan obat topikal. Nah, umumnya obat topikal untuk nyeri osteoartritis ya, umumnya obat topikal untuk nyeri osteoartritis adalah topikal capsaicin. Ya. Jadi topikal capsaicin ini bisa digunakan untuk mengatasi nyeri pada pasien yang mengalami osteoartritis. Kak, saya mau pakai topikal NSAID, boleh ya, tapi balik lagi ini adalah UKI. Jadi saranin aja kalau umpama dokter ingin memberikan sediaan topikal apa yang diberikan? Ya topikal capsaicin seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada obat herbal ya, ada obat herbal ya yang sampai sekarang masih menjadi pertanyaan apakah efektif atau tidak. Tapi beberapa guideline mengatakan obat-obatan ini tidak efektif. Beberapa guideline mengatakan obat-obatan ini tidak efektif. Ya, tapi kalau di lapangan masih beredar obat-obatan ini. Obat-obatan itu adalah glukosamin, ya, dan apa biasanya kombinasinya? Kondroitin ya, glukosamin. Nah, jadi glukosamin kondroitin ini merupakan suatu suplemen ya, merupakan suatu suplemen. Nah, di mana fungsinya adalah ya, fungsinya harapannya adalah terjadi peningkatan cairan sinovial fluid. Nah, fungsinya dia di situ ya. Nah, tapi tidak terbukti efektif ya kalau kalian baca di guideline ya. Kalau kita baca di guideline-nya terkait pemberian glukosamin dan kondroitin itu tidak efektif ya kalau kita baca di guideline-nya. Di sini ada dia mau baca guideline apa aja sebenarnya ada ya terkait glukosamin dan kondroitin ini yang dikatakan tidak efektif. Nah.
Kemudian mana dia nih? Glukosamin. Bentar, ada nggak tulisannya di sini glukosamin? Nah, di sini mungkin. Tunggu sebentar. Nah, ini. Ya. Nah, jadi dikatakan seperti ini, Dek. Ya. Dikatakan seperti ini. Jadi dia tidak, nah ya, should not use the following. Nah ya, should not use the following. Jadi kalau pasienmu ya mengalami osteoartritis dini ya, maka tidak disarankan pemberian yang namanya kondroitin, kemudian nggak disarankan pemberian yang namanya glukosamin, kemudian tidak disarankan yang namanya pemberian kapsaisin. Ya, nah kapsaisin ini kapan disarankannya? Ya, bentar kita akan lihat ya. Jadi ini yang bisa dipakai apa aja ya? Yang bisa dipakai apa aja? Apa bahasa Indonesianya ini, Dek? Lutut. Ya, jadi kalau OA-nya di lutut, ya kalau OA-nya di lutut, yang bisa kamu pakai acetaminophen, oral NSAID, topikal NSAID, tramadol, intraartikular corticosteroid injection. Ya, ini aja obatnya, ya. Nah, terus habis itu ada kata-kata seperti ini juga, ya, yang tidak disarankan apa aja kalau di lutut OA itu, kondroitin, glukosamin, topikal kapsaisin nggak disaranin. Nah, kemudian we have no recommendation of the use of, dia bilang kata gitu ya, intraartikular hyaluronat, duloxetin, opioid analgesik. Jadi ini nggak disaranin kalau pasiennya OA di lutut, ya seperti itu. Nah ini kalau benernya, Dek ya, benernya seperti itu, nggak disaranin, ya seperti itu. Nah kemudian ya, nah di sini ada juga ya. Jadi ada juga yang mengatakan topikal kapsaisin bisa dipakai, ya. Topikal kapsaisin bisa dipakai, topikal NSAID juga bisa dipakai. Kalau OA-nya di mana nih, Dek? Hand OA ini apa maksudnya berarti? Kalau osteoartritisnya pada apa hand bahasa Indonesianya? Tangan ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi manajemen OA ini akan berbeda tergantung letak OA-nya. Ya, manajemen OA ini akan berbeda tergantung letak OA-nya. Nah, tapi biar kalian tidak bingung, kita langsung kesimpulin aja ya. Kita langsung simpulkan aja menjadi satu. Di tangan, baik OA-nya di pinggang umpama kayak gitu ya, tidak disarankan penggunaan glukosamin dan kondroitin ini. Nah, tapi ya namun beberapa klinisi masih tetap memberikan yang namanya glukosamin dan kondroitin ini ya. Saya juga bingung kenapa, padahal itu harganya mahal banget ya. Padahal itu harganya mahal banget. Ya, jadi glukosamin dan kondroitin ini harapannya bisa meningkatkan cairan sinovial fluid, tapi guideline tidak merekomendasikan. Namun di luar sana, dokter masih meresepkan glukosamin dan kondroitin. Nah, kemudian SPG ya, biasanya yang apotek KX itu ya, yang apotek KX itu sering menawarkan suplemen ini ya, suplemen obat-obatan herbal ini sering ditawarkan ya di apotek KX itu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ya, nah untuk mengatasi suatu inflamasinya ya, inflamasinya bisa diberikan kortikosteroid ya, yang injeksi kortikosteroid yang injeksi intraartikular. Jadi maksudnya adalah langsung diberikan kortikosteroid menuju sendi yang sakit. Ya, untuk mengatasi suatu inflamasinya. Nah, kemudian yang keempat, nah ini juga obat yang tidak disarankan ya, yaitu asam hyaluronat, tapi di UKI-nya keluar ya, di mana tujuannya sebagai pelumas sendi ya. Jadi mengganti cairan sinovial fluid ya. Fungsinya asam hyaluronat inilah mengganti cairan sinovial fluid itu. Jadi pelumas sendi lah kita bilang ya.
pelumas sendi lah kita bilang seperti itu ya. Jadi seperti tata laksana OA kalau untuk UKAI-nya ya, kalau untuk UKAI-nya ya, jadi ada soal yang mengatakan pasien ingin diberikan obat inflamasi yang langsung diberikan secara intraartikular. Obat apa yang dimaksudkan? Ya berarti injeksi kortikosteroid. Kemudian ada soal juga yang mengatakan pasien ingin diberikan pelumas sendi. Obat apa yang dimaksud adalah asam hyaluronat. Kemudian ada soal juga yang mengatakan pasien OA ingin diberikan suplemen. Suplemen apa yang dimaksud? Glukosamin dan kondroitin. Nah, itu UKAI-nya. Tapi ketika kalian membahas suatu guideline, ini nggak masuk dalam rekomendasi guideline. Dan ini juga tidak masuk dalam rekomendasi guideline. Jadi ini disimpan aja untuk UKAI-nya. Bisa dipahami enggak? Paham nggak, Mas Dek? Jadi nanti kalau ada di soal UKAI menanyakan pasien ingin diberikan pelumas sendi, obat apa yang disarankan? Asam hyaluronat. Pasien ingin diberikan suplemen, suplemen apa yang disarankan? Glukosamin dan kondroitin. Ya, tapi kalau kita lihat aslinya pada guideline, kedua obat ini tidak masuk ke dalam rekomendasi. Paham? Paham, Bang. Paham ya? Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian ini boleh saya hapus nggak, Dek? Boleh, Bang. Boleh ya? Ini sering nanti kalian akan berperan ya, berperang dengan OA ini ya, sering pasti nanti ya kalau umpama banyak pasien ya, pasien-pasien tuh banyak yang mengalami OA ya. Nenek-nenek itu banyak yang mengalami OA ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita bahas lagi ya. Nah, yang umum adalah pada soal UKAI adalah seperti ini ya. Nah, jadi ketika pasien menggunakan NSAID dan dia mengalami OA ya, dia mengalami OA. Jadi pasien menggunakan NSAID untuk terapi OA-nya. Tapi diketahui pasien mengalami dispepsia atau ulkus ya. Jadi umpama dia mengalami suatu gastrointestinal disease, umpamanya gangguan gastrointestinal. Gangguan gastrointestinal ya, umpama pasienmu mengalami OA, dokter ingin memberikan NSAID. Nah, tapi pasiennya mengalami gangguan gastrointestinal. Biasanya soal UKAI akan seperti itu. Nah, jadi untuk pasien yang seperti ini, ya, jika pasien ingin diberikan NSAID, namun pasiennya memiliki riwayat gangguan gastrointestinal, ya, seperti itu, maka solusinya ada dua, Dek, ya. Solusinya ada dua, ya. Solusinya ada dua, ya. Nah, jadi solusi, ini saya tuliskan solusi, ya. Solusi yang pertama adalah ya, berikan NSAID yang COX-2 selektif. Contohnya apa? Berikan NSAID yang COX-2 selektif. Apa contohnya? Celecoxib ya. Contohnya ya seperti itu. Nah, kemudian solusi yang kedua ya, tetap menggunakan NSAID ya, tetap menggunakan NSAID yang non selektif ya, non selektif ya. Namun tambahkan terapi PPI atau misoprostol ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi jika di soal memang arahnya ingin mengganti ya, jika di soal arahnya ingin mengganti ke COX-2 selektif ya dipilih Celecoxib. Jika di soal pertanyaannya adalah, Dok, pasien menggunakan, seumpama ada pasienmu menggunakan obat misalkan natrium diklofenak, NA diklofenak ya, untuk Bang, mohon maaf bang suaranya bang.
Tes tes. Ups. Terdengar Bang. Sekarang kedengeran nggak, Dek? Terdengar Bang. Kedengeran, Bang. Sorry ya, sinyalnya hilang tiba-tiba nih. Padahal udah ganti ke apa namanya, ke pakai WiFi di HP ya, tapi hilang. Saya balik lagi WiFi ya. Oke, nah ya jadi umpama nih ya, seumpama ya. Tadi umpama kalau pasienmu mengalami dispepsia karena penggunaan NSAID, dispepsia karena pakai NSAID ya. Jadi kalau umpama pasiennya dispepsia karena penggunaan NSAID ya, maka solusinya di sini ada dua ya. Kita boleh mengganti satu, ganti NSAID ya, ganti ke COX-2 selektif, ganti ke COX-2 selektif ya, saya ulangi lagi penjelasannya ya, selektif. Nah, kemudian yang kedua solusinya adalah ya, tambahkan PPI atau misoprostol ya, seperti itu ya, atau misoprostol. Jadi ada dua rekomendasinya ya. Jadi dilihat nanti soalnya apakah dia ingin diganti obat atau ingin ditambahkan obat. Kalau ingin ditambahkan obat, jika ingin ditambahkan obat, maka pilihannya adalah yang kamu tambahkan adalah antara PPI atau misoprostol. Jika ingin diganti obat, maka pilihannya adalah ke COX-2 selektif. Bisa dipahamin maksudnya? Bisa dipahamin maksudnya? Bisa, Bang. Ya, Ya, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ya ada pertanyaan dari temannya ya. Bang, kenapa kalau solusi kedua apa boleh menggunakan ranitidin? Kalau ranitidin nggak terlalu direkomendasikan deh. Tapi kalau adik baca kayak di Piro ada rekomendasi ranitidin. Tapi kalau adik baca terkait NSAID yang indus dispepsia ya, terkait guideline NSAID yang indus dispepsia itu nggak ada ranitidinnya. Tapi kalau adik baca di Piro itu ada letak ranitidin. Jadi kalau di Piro itu ada 3 obat ya, H2RA, PPI atau misoprostol. Nah, jadi lebih luas lagi konteksnya kalau di Piro. Ya, tapi kalau guideline itu merekomendasikan 2 obat di mana PPI atau misoprostol. Jadi kita ke guideline aja, kita lebih ke spesifik aja gitu ya, ke PPI atau misoprostol seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang saya kasih teman-teman soal ya. Ada pasienmu mengalami OA ya, pasien mengalami OA. Diketahui pasien memiliki riwayat penyakit lambung, riwayat ulkus peptikon, pasien riwayat ulkus umpama ya. Pasien OA, pasien riwayat ulkus. Terapi apa yang diberikan? Terapi apa yang diberikan? Oke. Ya. Nah, sekarang ada satu yang A ya, yang A adalah paracetamol, yang B adalah celecoxib. Ya. Yang B adalah celecoxib, yang C adalah natrium diklofenak. Yang mana kalian pilih? Telekoksib. Nah, apa lini pertama OA? CT. PCT. PCT Paracetamol. tidak akan menyebabkan ulkus. PCT tidak akan menyebabkan ulkus peptikum. Nah, sehingga kalau soalnya seperti ini, kalian langsung aja pilih PCT. Ya, jadi ini agak dikecoh. Ya, tadi OA itu pilihan pertamanya adalah paracetamol. Paracetamol tidak akan menyebabkan ulkus peptikum. Bisa dipahamin maksudnya? Nah, tapi kalau memang pas di sini nggak ada pilihan paracetamol, baru kalian narik yang ke COX-2 selektif. Bisa dipahamin maksudnya? Bisa Bisa, Bang. Bang. Ya, di seperti itu ya. Nanti oke, ada yang jawab PCT ya seperti itu. Oke, nah kemudian sampai sini ada yang ingin bertanya? Bang, tanya Bang. Silakan. Bang, untuk PPI apakah boleh dipakai esomeprazol Bang? Esomeprazol bisa dipakai tapi mahal sekali harganya, Dek. PPI ini konteksnya boleh semua PPI, bebas yang mana aja dipakai. Tapi kalau pakai esomeprazol itu untuk pasiennya itu mahal sekali, ya.
Jadi umpama omeprazol harganya, seumpamanya omeprazol itu umpama harganya 2.000 umpama satu tablet. Esomeprazol ini harganya mungkin 100.000 satu tablet. Jadi berapa kali lipat mungkin kelipatan harganya. Jadi esomeprazol itu yang paling mahal. Ya. Jadi makanya jarang diresepin. Padahal bagus ya, bagus banget kayak gitu. Ya. Tapi hanya orang-orang kaya yang diresepin itu, ya hanya orang-orang yang mampu yang diresepin itu. Dan generiknya enggak ada, Dek, masih paten. Paten dan merek dagang, generiknya enggak ada esomeprazol. Makasih Bang. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ada lagi ya, jadi itu intinya tadi ya. Intinya dari OA adalah paracetamol pilihan pertama. Ya, kita pukul rata terkait sediaan topikal bisa menggunakan sediaan topikal kapsaisin, padahal harusnya tidak ya. Padahal kan kalau kapsaisin ini boleh dipakai pada OA di mana tadi kata guideline-nya? Tangan. Ya, OA-nya di tangan baru boleh pakai kapsaisin ya. Kalau OA di lutut kita pakai topikal NSAID, tapi kita langsung pukul rata aja ya. Jadi kita pakai topikal kapsaisin ya kalau ingin ditambahkan sediaan topikal ya. Kalau pasienmu di soal tidak bisa menggunakan topikal kapsaisin ya, ganti aja dengan topikal NSAID ya. Itu ada soal juga UKI yang seperti itu ya. Intinya adalah kontrol nyerinya. Paracetamol pilihan pertama, nggak bisa pakai paracetamol, pakai NSAID. Nggak bisa terus kemudian kita bisa mengkombinasi dengan sediaan topikal, di mana bisa menggunakan topikal kapsaisin, bisa menggunakan topikal NSAID. Kemudian ada suplemen ya yang bisa diberikan pada pasien OA menurut soal UKI-nya ya, yaitu kondroitin dan glukosamin. Kemudian ada pelumas sendi yang bisa diberikan menurut soal UKI-nya, yaitu asam hyaluronat ya. Kemudian ada injeksi kortikosteroid intraartikular menurut guideline yang bisa diberikan untuk mengatasi inflamasinya. Ya, jadi topik bahasanya terkait OA ya seperti itu. Ya, nanti pasiennya jarang kalian temukan dirawat inap rumah sakit, tapi kebanyakan pasiennya adalah pasien dengan rawat jalan. Ya, seperti itu. Tidak ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, besok kita lanjutkan lagi. Bang, izin tanya Bang. Tadi Ya. kan osteoporosis kan kerusakan pada tulang, kalau osteoartritis kan pada sendi. Itu biasanya secara keluhan pasien itu gejalanya, pembedanya tuh apa ya Bang? Kalau gini deh, kalau osteoporosis itu nyeri tulangnya. Ya. Tapi kalau osteoartritis sendinya yang nyeri. Tulang kan panjang, Dek. Paham nggak maksudnya? Kalau sendi kan khusus letaknya. Saya lihatin anatominya dulu. Ya, saya lihatin anatomi ya. Join anatomi. Join. Oke. Tunggu sebentar, saya lihatin. Nah, oke. Kelihatan nggak ini, Dek? Oh, belum ya? Kelihatan nggak ini sekarang, Dek? Kelihatan, Bang. Oke, kelihatannya. Nah, jadi gini maksudnya, Dek, ya. Ini sendi, ya. Ini sendi, ini sendi. Jadi apapun yang berhubungan di sini, yang ada sambungan di sini, kita sebut dengan nama sendi. Ini sendi, ini sendi. Paham nggak maksudnya? Ini sendi. Paham nggak maksudnya? Jadi setiap tulang itu berhubungan, nggak jadi satu, itu namanya sendi. Bisa dipahamin maksudnya? Suara saya hilang lagi nggak? Bisa Bang, bisa. Bisa ya. Nah kemudian, kalau osteoartritis ini nyerinya sendi. Ya, nyerinya dia sendi. Nah tapi kalau osteoporosis nyeri tulang, jadi bisa nyeri di sini yang bukan sendi. Bisa nyeri di sini yang bukan sendi, bisa nyeri di sini yang bukan sendi, bisa nyeri di sini yang bukan sendi, bisa nyeri yang di punggung yang bukan sendi. Bisa dipahamin maksudnya? Kalau
Yang RA Bang, rheumatoid Oh ya, arthritis. besok kita bahas kalau RA. Oke, baik Bang. Kalau RA besok kita bahas. Itu sama-sama sendi. Nah, jadi intinya kayak gini deh ya. Kalau osteoartritis, umumnya sendi yang sering kita gunakan. Ya. Kalau osteoartritis, umumnya sendi yang sering kita gunakan. Sendi yang sering kita gunakan itu ada sendi punggung. Ya, biasanya kalau kita duduk, ya, punggung kita ini yang paling berperan. Ya. Kemudian sendi yang paling sering digunakan itu adalah lutut juga kalau kita berjalan. Ya. Kemudian di pergelangan tangan ini juga yang sering. Nah, jadi sendi-sendi yang sering digunakan kalau OA. Ya. Kalau OA itu adalah sendi-sendi yang sering digunakan, umumnya yang kena. Tapi kalau rheumatoid arthritis atau RA itu semua jenis sendi bisa kena karena dia merupakan penyakit autoimun. Nah, bedanya di situ ya. Jadi nanti untuk membedakan OA ini semua, jadi walaupun dia masih usia 3 tahun, 4 tahun, ya, 5 tahun, 6 tahun, ya atau muda lah istilah usia muda itu bisa kena RA itu bisa terjadi pada usia muda. Tapi OA umumnya terjadi pada usia lanjut. Jadi dari usia aja kita udah bisa melihat apakah ini RA atau OA. Ya, umumnya seperti itu. Tapi nanti spesifiknya akan dilakukan pemeriksaan apakah ada autoimun. Jadi pemeriksaan spesifiknya itu untuk melihat apakah ada autoimunnya. Jadi yang diambil nanti sampel darahnya terkait pemeriksaan autoimunnya. Ya, kalau memang ada proses autoimunnya, ya ada terdeteksi autoimunnya diiringi dengan penyakit sendi, diiringi dengan nyeri sendi, maka pasiennya nanti akan terdiagnosa yang namanya rheumatoid arthritis ya. Jadi untuk membedakan OA dan RA, idealnya yang bisa kita lihat adalah satu dia nyeri sendi, kedua lihat aja usianya ya. Kalau usia lanjut ya lebih curiga ke OA. Kalau usia yang lebih muda lebih curiga ke RA. Ya seperti itu. Benar deh ya, Bang, kalau pasien obesitas apakah termasuk resiko memiliki OA? Benar ya, benar jawabannya adalah benar. Karena apa? Semakin berat badan, ketika pasiennya mengalami kelebihan berat badan, maka sendi ini akan semakin besar daya topangnya. Semakin berat badan pasienmu, maka semakin berat sendinya bekerja, semakin berat sendinya menopang. Sehingga apa? Pasien yang mengalami obesitas lebih memiliki resiko tinggi terjadinya osteoartritis. Karena apa? Beban sendinya akan semakin tinggi. Ya, makanya salah satu terapi non farmakologi pada pasien OA adalah menurunkan berat badan jika pasienmu itu mengalami obesitas. Tapi kalau pasiennya kurus, ya nggak mungkin kita suruh turunin berat badan. Ya, seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Bang, bagaimana membedakan nyeri pada OA dan nyeri GOT? Nah, kalau GOT ini kemarin ada apa, Dek? Kalau GOT ini ada inflamasi yang timbul kelihatan. Ya, kalau GOT ini ada inflamasi yang muncul, jadi merah. Jadi biasanya bengkaknya itu keterlaluan. Ya, keterlaluan bengkaknya itu. Tapi OA ini tidak kelihatan inflamasi. Ya, jadi OA ini tidak kelihatan inflamasi, tapi nyeri-nyeri kayak gitu. Ya, tapi kalau GOT itu, nah jadi satu lagi juga bisa kalian bedakan dari GOT itu memiliki apa yang namanya kemarin? Topi. Topi, ya seperti itu. Kalau OA nggak ada topinya, ya. Ada lagi? Bang, kalau yang OA itu kan terjadi di persendian, kalau misal kayak terjadi di yang biasanya banyak pasien di apotek-apotek itu Bang, kayak orang tua gitu mengeluh jari-jarinya kehilangan refleks, itu apa salah satu gejala dari OA? Jari-jarinya kehilangan refleks dalam artian kayak gimana deh jari kehilangan refleks? Maksudnya Bilangnya tuh jarinya nyeri, terus kemudian kalau mau nekuk itu nggak bisa, terus kalau udah ditekukin mau langsung ngelurusin tuh harus pakai tangan satunya gitu, nggak bisa nekuk lurus sendiri gitu Bang. Biasanya banyak keluhan seperti itu di apotek-apotek. Oh, itu ada namanya CTS lagi, Dek. Carpal tunnel syndrome namanya itu. Kalau kayak gitu ya. CTS, syarat kejepit. Carpal tunnel syndrome.
tunnel syndrome, saraf kejepit, ya. Kalau di tangan ya CTS namanya, carpal tunnel syndrome, ya, saraf kejepit, ya. Nah, gini kan maksudnya. Sorry. Ini kan maksudnya, Dek. Jadi ini nggak bisa digerakin kan? Belum kelihatan, Bang. Oh, sorry. Jadi kalau udah nekuk gini agak susah digerakin gitu. Kayak gini. Betul, Bang. Iya, biasanya Nah, keluhannya ini CTS, Dek, bukan OA. Carpal tunnel syndrome namanya. Carpal tunnel syndrome. Nanti dokter saraf ini larinya, ya. Bukan ke dokter tulang. Kalau OA dokter tulang sih biasanya, ya. Ini dokter saraf karena ini masalahnya di saraf ini. Saraf kejepit kalau bahasa awamnya, ya. Urat saraf kejepit katanya kayak gitu. berarti terapinya jauh berbeda ya, Bang? Jauh, Dek, jauh. Karena ini biasanya dioperasi, ya. Dioperasi sama diberikan nanti kayak gabapentin karena kan nyeri saraf jatuhnya ini, ya. Kalau nyeri saraf kan nggak bisa pakai NSAID. Nah, ini umumnya diberikan gabapentin, ya. Kombinasi dengan nanti biasanya kesemutan juga pasien-pasien yang kayak gini, ya. Kesemutan juga nanti biar bisa dipakai vitamin B12 ya untuk kesemutannya, ya. Nanti kalau udah sering berpraktek ya pasti akan bisa membedakan, Dek, ya. Nah, gimana caranya biar sering berpraktek itu, ya? Itu dia pertanyaannya. Bagaimana caranya agar sering berpraktek? Tapi nanti kalau udah kerja, Dek, tahu-tahu sendiri kalau Adik melakukan pelayanan kefarmasiannya dengan sungguh-sungguh, ya. Tapi kalau cuman hanya mengurus manajemen aja, ya ilmunya akan ke uang-uang aja, ya. Tapi kalau ikhlas ke pasiennya, edukasi pasiennya dengan benar, ya insya Allah ilmunya nambah, ya. Jadi semakin banyak baca nantinya. Ya. Ada lagi? Berarti lebih baik disampaikan ke dokter saraf gitu ya, Bang ya? Ya, lebih baik disuruh cek ke rumah sakit, ya. Kayak gitu. Ini biasanya ya ibu-ibu wajar ya, ibu-ibu suka ngulek biasanya ya, ngulek-ngulek sambel ya. Kayak gitu. Jadi kalau dia ngulek sedikit sakitnya minta ampun biasanya. Ya. Di mana, Dek? Siapa ini yang nanya? Sering kemarin nemuin pasiennya. Oh, Asyifa ya. Asyifa sering nemuin pasiennya. Di apotek sering banget keluhan seperti itu. Oh ya, ya saranin aja ke dokter ya karena ini CTS jatuhnya nanti. Ya. Kalau atlet ya, atlet itu biasanya bukan di tangan tapi di kaki biasanya gitu ya. Kalau olahragawan tuh di kaki ya. Kakinya yang saraf kejepit ya. Gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Bang, izin tanya, Bang. Silahkan. Tapi terkait obat lain, Bang, nggak apa ya, Bang? Nggak apa-apa, silahkan. Ini kan saya kemarin dapat resep. Itu kan kalau gabapentin kan untuk antikonvulsan, Bang ya. Antikonvulsan bisa, untuk nyeri neuropati bisa. Oh, berarti untuk neuropati itu memang on labelnya ya, Bang, bukan Off labelnya, Mas. Oke. Iya, itu aja masalah kemarin dapat gabapentin juga untuk mengatasi neuropati gitu. Oh ya, itu off labelnya, tapi bisa dipakai nggak masalah. Kasih ya, Bang. Sama-sama. Ada lagi? Bang, mohon maaf izin bertanya. Silakan. Untuk pengobatan yang tadi osteoporosis kan menggunakan T-score ya. Dan lamanya pengobatan itu berapa lama sih, Bang, untuk Oke, ini pertanyaannya bagus juga. Idealnya kita akan coba dalam waktu 3 bulan, ya, 3 bulan dicoba, ya. Jika tes skornya tidak membaik, bisa diteruskan selama 6 bulan, ya, itu ideal terapinya, ya. Ideal terapinya 3 bulan, ya, diberikan 3 bulan, evaluasi nilai tes skornya, jika tidak ada perbaikan, naikin jadi 6 bulan. 6 bulan tidak ada perbaikan, tetap minum, ya, tetap akan digunakan, ya. Intinya adalah bagaimana caranya kita untuk meningkatkan ya atau meningkatkan tes skor ini, ya, meningkatkan tes skor ini, mencegah terjadinya fraktur. Jadi pasien disarankan nanti untuk tidak banyak melakukan aktivitas. Ya, apalagi usia lanjut tuh rentan fraktur, Dek. Rentan frakturnya dari mana? Pandangan mulai kabur, mudah jatuh.
Ya, ketika dia jatuh terjadi kerapuhan tulang ya patah tulang. Ya, jadi memang harus bed rest nanti. Edukasi untuk bed rest kayak gitu-gitu kita edukasi. Nah, untuk optimal terapinya itu idealnya 3 sampai 6 bulan ya. Sama kayak apa juga kemarin tuh 3 sampai 6 bulan. Colchicine ya. Colchicine juga 3 sampai 6 bulan. Nanti RA juga 3 sampai 6 bulan terapinya. Ya. Oke, makasih Bang. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Nggak ada? Baik, jika tidak ada, besok kita lanjut lagi. Insya Allah jam 7 ya. Insya Allah jam 7 malam. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya seperti ini diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. wabarakatuh. Sama.